Nah, sekarang kita mau berdiskusi tentang anemia pada bayi prematur, tapi mungkin kita akan cerita anemia pada anak atau bayi secara umum juga gitu ya, Dokter Ganda. Dokter Ganda mungkin boleh mulai dari anemia itu apa dan kapan seorang bayi atau anak disebut anemia. Silakan, Dokter Ganda. Ya, baik. Terima kasih Dokter Tiwi kesempatannya. Selamat sore Ayah Bunda semua. Jadi hari ini saya senang sekali ya bisa bergabung untuk sharing mengenai anemia pada bayi prematur. Nah, apa namanya untuk awalan mungkin apa sih anemia pada bayi ya? Dan mungkin kenapa akhirnya topik anemia pada bayi khususnya bayi prematur ini perlu kita angkat gitu ya, Dok. Nah, anemia itu adalah kondisi rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah seorang bayi atau seorang anak. Gitu. Nah, kita ketahui bahwa dalam tubuh kita itu terdapat sel darah merah, yang di dalam sel darah merah itu ada protein yang dinamakan dengan hemoglobin atau Hb. Mungkin para ayah bunda sudah mengenal nih kalau kita bilang Hb-nya rendah gitu. Nah, jadi itulah yang dinamakan anemia, yaitu kadar hemoglobin yang di bawah nilai normal berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Jadi setiap kelompok usia anak itu ada range atau rentang kadar hemoglobin normal yang harus dia miliki. Kalau di bawah itu, di bawah 2 standar deviasi dari normalnya, itulah yang kita katakan anemia. Nah, kenapa anemia ini menjadi penting? Karena sesungguhnya hemoglobin itu berperan sangat besar, terutama untuk mengangkut oksigen ya ke seluruh tubuh. Bisa kita bayangkan kalau tubuh kita kurang sel darah merah atau kurang Hb-nya, maka yang mengangkut oksigen itu nggak banyak atau sedikit. Akhirnya organ-organ penting itu bisa kekurangan oksigen. Nah, kalau kekurangan oksigen tentu fungsinya menjadi terganggu. Kalau pada bayi atau anak akan sangat mengganggu tumbuh kembang mereka. Mungkin itu Dokter Tiwi. Ya, Dokter Ganda, tadi hemoglobin ya itu adalah bahan bakunya protein ya. Bahan bakunya protein tadi ya. Nah, kemudian tadi sudah disebut bahwa range atau kadar Hb itu masing-masing usia berbeda. Mungkin Dokter Ganda bisa menjelaskan satu kadarnya dulu, kemudian pengaruhnya bahwa seseorang ibu, ya kalau seorang ibu hamil, protein atau nutrisinya kurang, apa dampaknya terhadap bayi, kemudian juga nanti dilanjutkan saja bagaimana zat besi atau hemoglobin itu berproses gitu dalam kehamilan sehingga semua ibu hamil yang bergabung di sini mewaspadai supaya nanti saat bayinya lahir bayinya tidak anemia karena tadi kan sudah disebut ya kalau anemia itu dampaknya sangat besar ya karena kan fungsinya hemoglobin itu membawa oksigen kemana-mana gitu. Silakan Dokter Ganda. Ya, baik dok. Jadi kita katakan anemia, kalau secara umum nih kita bisa ambil angka itu di bawah 5 tahun itu Hb di bawah 11. Ya. Sama baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada anak umur misalnya 9 bulan, Hb-nya 9 atau 10, sebetulnya itu sudah masuk anemia. Meskipun nanti kita bisa bagi lagi ya dok, anemia ini ada yang ringan, sedang, sampai yang berat. Kalau sudah di bawah 8, itu udah termasuk anemia yang berat. Yang tentunya biasanya sudah menunjukkan gejala. Kalau misalnya dia baru ringan nih, misalnya baru 10 atau misalnya 9, kadang-kadang orang tua belum menyadari nih dok, bahwa sebetulnya anak itu mengalami anemia. Biasanya dokter yang mungkin pada saat melakukan pemeriksaan saat vaksin misalnya, pada saat kunjungan rutin, itu apabila teliti kadang sudah terlihat misalnya pucat ya di kelopak mata ya di dalam ya di konjungtivanya atau telapak tangannya. Tapi kalau belum rendah sebetulnya kadang-kadang tidak terlalu terlihat. Nah ini yang menjadi concern sehingga tadi dokter Tio sudah katakan harus tahu gimana nih ibu-ibu supaya anak-anak tidak mengalami anemia. Nah kenapa dihubungkannya ke ibu-ibu? Karena memang ternyata anemia pada bayi-bayi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di dalam kehamilan. Jadi pada saat dia masih di dalam perut ibu. Nah, oleh karena itu sangat bergantung pada kondisi ibunya juga, kesehatan ibunya, terutama zat besi di dalam ibunya. Karena nanti yang memberikan zat besi, jadi zat besi ini salah satu bahan baku untuk membentuk hemoglobin. Jadi kalau zat besi nggak ada, hemoglobin nggak jadi, tentu sel darah merah nggak bisa dibikin juga.
Jadi HB-nya rendah dan pucat, nanti anemia. Nah, oleh karena itu ibu harus memiliki kadar besi yang cukup selama kehamilan, bahkan sebelum kehamilannya gitu. Karena nanti pada saat ibu hamil, itu ibulah yang akan mentransfer zat besinya melalui plasenta ke janin, sehingga janin akan punya zat besi untuk membuat sel darah merah dan cadangan zat besi untuk nanti dia bawa saat dia sudah lahir, begitu. Nah, jadi itulah pentingnya zat besi. Kenapa akhirnya seorang kita kalau bicara anemia selalu nanti dihubungkannya ke zat besi, meskipun mungkin kita perlu tahu tidak semua anemia itu adalah akibat dari kekurangan zat besi. Tapi yang paling banyak pada anak-anak nih 30-40% tinggi ya, cukup tinggi, adalah anemia karena kekurangan zat besi. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau melangkah ke prematur nih ya. Mengapa bayi-bayi prematur itu mempunyai resiko anemia lebih tinggi ya? Walaupun kalau kita di Rumah Sakit Bunda itu punya penelitian nih, Dokter Ganda, sekitar hampir 10 tahun yang lalu, bahwa ibu-ibu yang sebenarnya dari golongan menengah lah ya ke atas dengan tingkat pendidikan yang tinggi, asumsinya adalah pasti pengetahuan tentang nutrisi itu cukup gitu ya. Ternyata 30% bayi-bayi ASI itu mengalami anemia. Nah, itu cocok dengan ibu hamil yang 30% juga anemia. Tadi sudah dijelaskan bahwa faktor nutrisi atau faktor protein di dalam si ibu itu adalah bahan baku untuk membentuk hemoglobin. Nah, kenapa pada bayi prematur itu lebih tinggi kejadian anemianya dibandingkan bayi cukup bulan. Walaupun bayi cukup bulan yang mendapat ASI ada resiko juga untuk anemia. Silakan dijelaskan mungkin pelan-pelan, baik pada bayi ASI cukup bulan, kemudian bayi prematur yang mendapat ASI jauh lebih tinggi kejadiannya. Silakan, Dokter Ganda. Ya, baik Dokter Tiwi. Ini pertanyaan yang sangat penting ya dok untuk diketahui nih. Kenapa sih bayi prematur lebih resiko untuk mengalami anemia? Jadi ada beberapa hal. Mungkin yang pertama ini memang terkait dengan kondisi prematuritasnya atau terkait kondisi fungsi atau organ yang belum sempurna tadi ya. Karena memang pada saat lahir seorang bayi itu akan membawa cadangan zat besi di dalam tubuhnya. Nah, kalau bayi prematur tentunya tadi karena dia mendapatkannya dari ibunya. Nah, bayi prematur ini kadang-kadang udah kurang gitu cadangan zat besinya sedari awal dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan. Karena ternyata transfernya tadi dari ibu ke bayi itu memang paling optimal, paling banyak itu di trimester ketiga. Nah, bayi-bayi prematur kan udah duluan nih lahirnya, belum selesai trimester ketiganya. Jadi dia lahir itu memang sudah dengan cadangan besi yang kurang. Selain itu juga ada fungsi hormon yang merangsang pembentukan sel darah merah yang juga kurang pada bayi prematur, yaitu hormon eritropoietin namanya. Nah, ini juga dia belum sempurna di bayi prematur. Yang ketiga, bayi prematur memiliki umur sel darah merah yang lebih pendek dibandingkan dengan bayi cukup bulan. Kalau bayi cukup bulan bisa sampai 3 bulan umur sel darah merahnya, kalau bayi prematur umur sel darah merahnya kadang-kadang kurang dari 2 bulan. Jadi umumnya cuma 45-50 hari gitu. Nah, jadi pada kondisi umurnya udah pendek, dia harus bikin cepat, tapi organ-organ tubuhnya belum cukup matur untuk mengejar ketertinggalan tadi. Dan yang terakhir juga dilaporkan bahwa salah satu yang ternyata berpengaruh juga nih bayi-bayi prematur suka anemia, karena memang kalau bayi prematur yang mungkin harus dirawat lama nih, dengan mungkin alat ventilator, alat bantu nafas, CPAP, pakai infus, dan segala macam, mereka lebih banyak mungkin mengharuskan mereka untuk diambil darahnya. Nah, pengambilan darah itu kadang-kadang juga kalau misalnya banyak atau perawatannya lama, mau tidak mau kan memang harus dipantau dari labnya gitu ya. Nah, itu bisa bikin anemianya lebih cepat terjadi atau jadi lebih rentan. Nah, itu untuk bayi prematur. Jadi memang bayi prematur ini lebih banyak nih penyebab dia bisa mengalami anemia. Kalau bayi cukup bulan, bukan tidak mungkin juga mengalami bayi anemia. Seperti tadi Dokter Tiwi katakan, ternyata dari penelitian pun yang sudah dilakukan di Bunda pun banyak gitu, bayi-bayi cukup bulan ASI ternyata tetap mengalami anemia. Nah, kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama memang
apa cadangan zat besi ataupun asupan zat besi bayi itu sangat bergantung juga pada kondisi ibu. Jadi kalau misalnya ibunya juga kurang zat besi, meskipun mungkin ya dok secara ekonomi pendidikan mereka baik, mungkin saja tetap ada kadang mungkin pada saat hamil kan nggak bisa memaksakan ya makan, misalnya makan daging, melihat daging udah hoe, mau minum vitamin zat besi udah muntah duluan, udah mual duluan. Jadi memang ini tantangan sekali gitu. Oleh karena itu kita selalu menyarankan seorang ibu itu jangan pas hamil baru mencegah anemia, tapi dari sebelum menikah udah harus tahu bahwa dia apakah dia anemia atau tidak. Oleh karena itu dari remaja nih dokter Tiwi, kalau sekarang dari remaja kita sudah edukasi bahwa remaja putri tidak boleh anemia gitu. Bahkan kan sudah mulai ada program pemberian tablet tambah darah ya untuk anak-anak SMP, anak SMA gitu. Jadi memang awareness untuk anemia pada perempuan itu harus betul-betul kita galakkan terus, karena kalau dia dari kecil anemia, nanti dia akan jadi remaja putri yang anemia, lalu menjadi ibu yang anemia dan melahirkan anak bayi yang juga akan rentan anemia. Jadi memang harus memutus mata rantai ini, karena kalau udah hamil baru musing mikirin zat besi ya kadang-kadang sudah terlambat gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga karena bayi-bayi ini growth spurt ya dok ya, jadi pertumbuhannya sangat pesat sehingga memakai zat besi itu banyak gitu. Jadi kalau tidak diimbangi dengan asupan zat besi yang cukup atau cadangan zat besi yang cukup, mereka juga akan kesusahan gitu untuk catch up. Dan yang ketiga, ada fase di saat masa menyusui itu 6 bulan pertama, ada masa-masa yang zat besi ini sudah kurang di dalam ASI, yaitu start dari usia 4 bulan. Dari usia 4 bulan, zat besi di ASI itu sudah mulai turun bertahap. Di usia 6 bulan itu sudah hampir habis. Oleh karena itu kita selalu tekankan MPASI harus mengandung zat besi. MPASI tidak boleh tidak ada protein hewani, terutama ya yang banyak zat besinya gitu. Jadi memang ada beberapa kondisi akhirnya bisa menyebabkan bayi baik prematur maupun cukup bulan itu mengalami anemia. Mungkin gitu dokter Tiwi. Oke.